Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfalana dengan NIM 2330 2050 30065. Saya salah satu mahasiswa praktikum algoritma dan pemrograman 2 yang dibimbing oleh Alfred Muhammad Alif Kureha. Di sini saya akan menjelaskan program minimum spanning tree atau MST dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada bagian awal, pada bagian awal ini di sini terlihat ada sebuah package yang bernama responsive. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas agar lebih terurut dan mudah terorganisir. Eh, dan di sini juga ada import Java Util yang digunakan untuk import semua kelas yang terdapat dalam package Java Util. Juga untuk menyederhanakan penulisan kode, karena tidak perlu mencantumkan nama kelas secara eksplisit saat menggunakan kelas-kelas dari package Java Util. Selanjutnya ada kelas yang bernama Edge. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan sisi dalam sebuah graf. Kelas ini memiliki tiga atribut utama, yaitu str, bahan asal, dash untuk menyimpan tujuan, dan wake untuk menyimpan bobot atau berat dari sisi. Kelas Edge juga mengimplementasikan antarmuka convertible edge yang memungkinkan objek edge dibandingkan satu sama lain berdasarkan beratnya. Hal ini berguna untuk mengurutkan sisi-sisi graf saat menjalankan algoritma seperti kruskal atau frame untuk mencari minimum spanning tree. Selanjutnya ada sebuah konstruktor dari kelas H. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek X baru dengan tiga parameter, str, dash, dan y. Ketika objek X dibuat, nilai-nilai diinisiasi ke dalam atribut kelas H. Selanjutnya di sini ada implementasi metode compare to dalam kelas H. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua objek H berdasarkan beratnya. Metode ini juga mengembalikan selisih antara berat X yang dipanggil dengan berat X yang dibandingkan. Hal ini memungkinkan pengurutan X berdasarkan berat secara alami. Lalu ada kelas graph. Kelas graph merepresentasikan sebuah graph. Kelas ini memiliki dua atribut utama yang menyimpan jumlah simpul vertex dalam graph dan edge yang merupakan daftar berantai dari link list dari sebuah graph. Lalu ada konstruktor dari kelas graph. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek graph baru dengan parameter p yang menunjukkan simpul atau vertex. Dalam sebuah konstruktor, atribut p diinisialisasi uh, dengan nilai p dan x diinisialisasi sebagai objek linked list baru untuk menyimpan semua sisi dalam graph. Dan selanjutnya ada metode add edge add edge yang digunakan untuk menambahkan sebuah edge baru ke dalam graph. Metode ini menerima tiga parameter yang tadi str, dash, dan y. Di dalam metode ini sebuah objek edge baru dibuat dengan menggunakan nilai-nilai parameter yang diterima, dan kemudian objek tersebut ditambahkan ke dalam list edge yang menyimpan semua sisi dalam graph. Lalu ada metode print MST. Metode print MST ini digunakan untuk mencetak minimum spanning tree. Metode ini menerima sebuah list MST yang berisi semua edge yang terdapat dalam MST. Selanjutnya, metode ini mencetak sebuah edge dalam format str-wake, di mana str adalah not asal, dash adalah not tujuan, dan wake adalah bobot dari berat dari sisi. Setiap edge dicetak dalam barisan tersendiri. Lalu ada metode kruskal. Metode kruskal digunakan untuk menemukan minimum spanning tree menggunakan algoritma kruskal. Pertama, semua sisi edge yang dalam graf diurutkan berdasarkan bobotnya. Selanjutnya dilakukan iterasi terhadap setiap sisi yang diurutkan.
Setiap sisi ditambahkan ke MST. Jika penambahan sisi tersebut tidak membentuk siklus, proses ini menggunakan struktur data disjoint set untuk melacak koneksi antar simpul. Akhirnya MST ditemukan akan dicetak menggunakan metode print MST tadi. Selanjutnya ada uh, metode print MST. Metode ini digunakan untuk mencari root dari subset yang mengandung elemen I. Menggunakan root dari subsetnya, maka metode ini akan melakukan rekursif untuk mencari root dari varian I. Setelah root ditemukan, nilai varian I akan diupdate langsung menjadi root untuk mempercepat pencairan ke depannya. Akhirnya metode ini akan mengembalikan nilai root dari subset yang mengandung elemen I. Lalu ada metode union yang digunakan untuk menggabungkan dua subset dalam struktur data join set. Pertama, metode ini mencari root dari subset yang mengandung elemen X dan Y menggunakan metode find. Setelah root dari masing-masing subset ditemukan, metode ini akan menggabungkan kedua subset tersebut menjadi X root, jadi anak dari Y root atau sebaliknya, tergantung implementasi. Dan dengan melakukan operasi ini, dua subset yang sebelumnya terpisah akan digabungkan menjadi satu. Kemudian ada metode print MST yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma frame. Algoritma ini dimulai dari sebuah node, kemudian secara berulang memilih edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan node yang sudah terpilih dengan node yang belum terpilih. Di setiap iterasi, metode ini memperbarui bobot dari setiap node yang belum terpilih dan menambahkan edge edge dan menambahkan edge yang terpilih ke dalam MST. Proses berlanjut jika semua node telah terpilih atau MST sudah terbentuk. Akhirnya MST yang ditemukan tetap dijelaskan menggunakan print MST yang sebelumnya sudah saya jelaskan di bawah, di atas. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir program, yaitu kelas pertama MST yang memiliki program metode main. Metode main ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi program utama. Pertama, sebuah objek scanner digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna. Selanjutnya, sebuah graph dibuat dengan jumlah vertex sebanyak 5 dan beberapa edge ditambahkan ke dalam graph tersebut. Pengguna kemudian diminta untuk memilih algoritma MST yang akan digunakan, yaitu algoritma frame atau algoritma Kruskal. Pilihan pengguna kemudian diproses menggunakan struktur percabangan Swiss-Cat. Lalu kemudian saya akan menampilkan output dari program ini. Jika pengguna memilih algoritma prim, maka ini adalah hasil yang ditunjukkan saat pengguna menggunakan algoritma prim. Program akan menampilkan MST menggunakan algoritma prim dengan memanggil metode frame MST dari objek graph. Dan sedangkan jika pengguna memilih algoritma Kruskal, program akan menampilkan MST atau minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal dengan memanggil metode Kruskal MST dan objek graph. Ini adalah bentuk output dari program jika menggunakan algoritma Kruskal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.